Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdah. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin para alim yang nantiasa kami taati fatwa-fatwanya, utamanya yang tengah hadir di studio NU TV Turen Al-Mukarram Kiai Haji Imam Sibaweh. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih diberikan sehat walafiat dan kita masih diberikan umur oleh Allah sehingga masih menemukan bulan puasa di tahun ini, yakni tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2020 Masehi. Para pemirsa, para nahdiyin, para muslimin muslimat dan para netizen yang kami hormati, ngaji bareng MBC NU Kecamatan Turen pada malam hari ini akan membahas tentang manajemen masjid yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Sibaweh. Beliau adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, kemudian juga Khatib Suriah PC NU Kabupaten Malang, serta beliau juga menjabat sebagai Mustasyar MBC NU Kecamatan Turen. Jangan pindah channel, tetaplah di NU TV Turen. Mari kita ikuti materi tentang manajemen masjid. Monggo, Kiai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid adalah sebaik-baik tempat di atas bumi. Khairul biqoi masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah masjid. Nah, tentu bisa menjadi tempat yang menarik, tempat yang baik itu perlu ditata sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa. Makanya saya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, dulu tepatnya 7 tahun yang lalu pernah kami ikutkan masjid-masjid di Kabupaten Malang ini, dan kemudian diwakili oleh Masjid Besar Tumpang dalam hal masjid bersih wet. Nah, dan itu menjadi masjid terbersih setingkat nasional, juara satu. Alhamdulillah. Ya, jadi dan itu dipandu langsung dari Jakarta, sehingga harus mengikuti mengikuti tahap-tahap yang harus dilakukan di masjid itu. Ya, misalnya ada tulisan tidak boleh meludah di sembarang tempat. Nah, akhirnya di masjid disediakan bak-bak sampah. Tidak boleh merokok di area masjid. Nah, ini. Tapi kalau orang NU Pak Solihin biasanya kalau oleh ngerokok itu lek gak ono asbake ya. Soalnya kan NU smoking. NU smoking. Artinya saya masih ingat guyonnya ya Mas Duki Al-Maghfurlah itu, haram iku lek gak ono asbake. Soalnya malah mecer-mecer nang dindian. Latune. Tapi lek ono asbake kan tidak kemana-mana, akhirnya nggak mengotori ya nggak apa-apa gitu. Jadi kemudian jedingnya bersih, tidak
bau pesing misalnya, airnya juga jernih, nggak ada lumutnya. Nggak ada lumutnya. Bahkan itu aturannya, walaupun waktu beberapa tahun yang lalu itu belum ada wabah corona, pastinya sudah ada bahwa di masjid itu perlu disiapkan sabun untuk cuci tangan. Ini. Itu makanya sehingga adus nang jeding yo seneng, wudu nang jeding masjid yo seneng. Cuma ada guyonan begini Mas Solikin. Waduh, ada teman saya itu punya jadi takmir masjid yang masjidnya itu dekat dengan pasar Pak Solikin. Guyon gini, wah awakmu iku menang jeding tok, nguyuh tok pisan. Enggak sholat nang masjid. Wah, itu tampilnya sempat marah-marah. Ternyata jawabannya begini Pak Solikin. Loh, aku masih nang jeding masjid yo ngisi kotak masih kotak jariah. Dan ternyata betul Pak Solikin, jedinge masjid sing apik yang dekat dengan keramaian itu kota isinya akeh Pak Solikin. Jadi artinya membawa manfaat yang mungkin sementara pernah saya di daerah Wajah itu gitu juga kereng, ada tulisan kayaknya jeding atau apalah aja hanya digunakan bagi orang yang akan ibadah haja. Wah, berarti lek nguyuh tok gak oleh Pak Solikin. Mampir nguyuh udah boleh. Tapi ternyata beda dengan yang di Ponjosumo tepatnya Pak. Tadi jedinge wapi, akhirnya kotake isine akeh. Nah, pasar ya. Iya, dekat pasar. Makanya sekarang itu masjid yang dekat di pinggir-pinggir jalan itu yang menjadi istilah sekarang dalam masjid transit Mas. Itu kan ditata sedemikian rupa, itu masuk manajemen ini. Berarti parkirnya nyaman. Yo ono apa namanya? Petugas parkirnya keluar masuk sehingga kondisinya aman. Terus ditambahi ono CCTV sehingga gak kehilangan sandal, gak kehilangan sepeda, gak kehilangan mobil. Nah, berdasarkan kenyataan laporan masjid-masjid di Kabupaten Malang yang seperti itu, akhirnya kota iyo akeh yang mampir, ya termasuk di desa Gedangan di Masjid Mas Hakam ini. Nah, akhirnya kan pintunya dibuka, terus jedingnya api, yo akhirnya rame orang-orang mampir-mampir, orang bepergian, kemudian masjid datang ke masjid itu. Nah, ini kan berarti tantangan bagi takmir masjid untuk mengelola masjid lebih profesional, Mas. Ini, kemudian termasuk dalam rangka menata masjid itu lebih jauh. Sekarang ini sudah waktunya masjid itu sudah ditetapkan melalui rapat bersama oleh seluruh elemen yang ada di masjid itu, mulai dari si wakifnya, orang yang mewakafkan tanah, kemudian tokoh masyarakat yang ada di situ, beserta warga masyarakat harus disepakati masjid iki gawe masjid NU, opo masjid Muhammadiyah, opo masjid LDI, opo masjid Persis, opo masjid umumnya pokoknya kanggo wong Islam. Nah, ini. Jadi ditetapkanlah, kemudian disusun lebih rapi lagi, ADART-nya disusun. Kan di ADART itu kan ada tujuannya apa, kemudian misinya apa, caranya seperti apa, penggalian uangnya dari mana, bahwa masjid ini afiliasinya kemana. Nah, walaupun organisasi takmir ini bukan organisasi yang mencari keuntungan, tapi tetap harus ada ADART-nya ya. Iya, ada anggaran dasar. Kalau ono angger-anggeri gambarannya wong desa atau anak anggar-anggeri. Karena begini Mas, ternyata sering terjadi di banyak tempat. Ono masjid malih gawe gegeran. Nah, mestinya gegeran apa? Yang satu menghendaki khutbah Jum'ah pakai tongkat. Tentunya kalau satu paket yang tongkat itu berarti ono jidore, adane ping
pintu, nah kemudian apa lagi? Satu kemasan lah itu Pak Solihin. Satu kemasan. Ternyata kalau tidak jelas jenis kelaminnya Pak Solihin, akhirnya kan ada sebagian kelompok yang menghendaki seperti itu. Berarti ada kelompok yang menganggap bahwa itu sudah meniadakan itu. Untuk itu sejak awal berdiri, cara mengembalikannya kemana? Ya dari niatnya si wakif. Lek sing wong makofno tanah iku wong NU. Nah, terus ikrar wakafnya diniatno gawe masjid NU sing gawe slametan iku lho misalnya. Kan orang-orang awam kadang nggak ngerti NU ya apa sih? Ya tengere sing slametan iku. Lah, kemudian tentu akan ditangkap oleh nazir, oleh takmir masjid. Oh ya lek ngono tak urusi surate Pak Solihin. Tak urusi salate dadi akta ikrar wakaf, nek kono ditulis nazir Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Nah, tentu kalau masjidnya orang Muhammadiyah didelok ae sing makofno sapa wong Muhammadiyah, diserahno nang nazir atau nang pengurus takmir memang tokoh Muhammadiyah di situ. Nah, tentunya akhirnya masjid itu jadi warna biru. Guyonane warna hijau. Bukan warna Muhammadiyah, bukan warna hijau. Nah, ini dan itu sah-sah saja. Sah saja, boleh saja, tapi memang aturannya semua orang boleh masuk. Semua orang di wong NU mlebu nang masjid Muhammadiyah oleh, wong Muhammadiyah mlebu nang masjid NU ya oleh, wong LDI atau wong NU mlebu nang masjid LDI juga boleh. Lah, tadi saya sebutkan harus jenis kelaminnya gimana. Lah, ini masalahnya. Kalau masjid itu mulai berdiri yang wakaf orang NU di surat non-nadir Badan Hukum Nahdlatul Ulama, berarti di masjid itulah tempat yang strategis orang NU untuk beribadah ala Nahdiyah. Nah, berarti wong NU ngene lek kepengin wiritan sing diwulangno kiyaine ya ono ndek masjid NU. Lek kepengin ngrungokno khutbah ya apa kaifiyae misale nisfu Sa'ban misale. Ya mestinya kiai NU yang sedang menjadi khotib akan menerangkan seperti itu. Di mana? Ya di masjid NU. Nah, jarene pelajaran di pondok biyen nondik kitabe diterangno misale bahwa mari sembayang dikongkon wiritan, ya prakteknya di mana? Ya di masjid NU. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam. Bukan Allahumma lantas jalan ya. Lah iya. Jadi terus di pondok pesantren, di sekolah-sekolah NU diajarkan untuk apa? Untuk istighosah, untuk dibaan. Di mana kita bisa dibaan? Ya di masjid NU. Nah, jadi makanya salah kalau misalnya takmir masjid kene kok oleh dibaan, berbeki, ganggu wong, kok oleh istighosah. Macam-macam. Nah, ini berarti makanya ketika masjid itu sudah warna NU dengan wakifnya tadi, makanya semua takmirnya harus orang NU. Semua khotibnya harus NU. Dan tidak hanya khotibnya saja orang NU, tapi materi khutbahnya, tema khutbahnya juga ada tema meng-NU-kan. Sehingga kalau kan tidak semua orang NU itu kecilnya itu sekolah di mana? Di Marib, sehingga mendapat pelajaran ke-NU-an. Lah bagi mereka yang sekolah di SD negeri, lah itu kan nggak ada pelajaran ke-NU-an. Di mana mereka mendapatkan itu? Ya di masjid. Nah, sehingga ada judul khutbah tentang perlu dibuatkan judul atau tema yang harus disampaikan. Misalnya Suriyae khutbah nerangno apa? Hujjah amaliyah An-Nahdiyah. Nah, saya pernah diprotes Pak Solihin. Wah, masjid iku lho sing protes iki nun sewu wong talok, gak tak sebutno jenenge tapi. Jarene, "Wah weh, ono masjid iku lho sing diomongno NU tok." Nah, ya tak jawab, lah masjid NU padha le samane wong Muhammadiyah sing mesti di masjid sampean ya diomongno Muhammadiyah tok. Memuhammadiyahkan
masyarakat. Tentu saja saya pernah diundang oleh organisasi LDI ketika mengumpulkan tokoh-tokoh LDI Semalang Selatan, ada 13 kecamatan waktu itu, ya tentu Masjid LDI akan dijadikan sebagai media, sebagai tempat untuk meng-LDI-kan masyarakat melalui pesan-pesan di khutbah, melalui majelis taklim. Sehingga karenanya kemudian kalau ditindaklanjuti akta ikrar wakafnya bagi yang NU adalah nazir badan hukum NU, bagi yang Muhammadiyah nazir badan hukum Muhammadiyah. Terus di masjid yo dipasang NU ya, lambang NU segede. Enggak usah protes masyarakat ya, nyane wong rentengnya wong NU kabeh pasal iki. Ono usahanya. Sing bangun ya wong NU, sing wakaf ya wong NU, enggak usah protes. Nah, di daerah di mana yang mayoritas Muhammadiyah itu pun juga ada prasasti pasal iki di daerah Kalangproso, daerah Ndau itu prasastinya sudah lebih khusus lagi pasal tidak hanya lambang NU, tidak hanya lambang Muhammad, tapi sudah ditulis bahwa masjid ini adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Sudah seperti itu Pak Solihin. Jadi kan kalau lewat kemana-mana, JDM bong wes ditulis sekian meter Masjid LDI. Yang justru orang NU itu yang nggak jelas masjidnya. Sehingga kalau ditanya NU apa lagi? NU ya loh, apa tengere jidor tongkat tapi surat hitam di atas putih nggak ada. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita dalam menata masjid. Jangan ragu-ragu lagi. Sudah waktunya isyhadu bi annina, saksikan wahai masyarakat, kami adalah NU. Siapa kita? NU. Itu juga di masjidnya perlu dicapai NU dipasang Mas Solihin. Tapi bukan berarti kalau Masjid NU lantas orang selain NU nggak boleh masuk, tetap itu terbuka untuk umum. Jadi wong Muhammad tidak boleh jadi imam. Tidak boleh jadi imam, tidak boleh jadi takmir. Itu ada salah satu masjid di Kecamatan Turen ini yang ketika nggak tahu, nggak di server nggak disortir bahasanya. Ketok dulure iku NU, maring ngono wong iku sing ketok tamatan dari sebuah perguruan tinggi agama Islam diminta kesediaannya untuk menjadi khotib. Nah, padahal itu masjid sudah ada sertifikat Badan Hukum Nahdlatul Ulama. Wah, lah kok khutbahnya itu nyala-nyalakan bahwa istighosah itu adalah syirik, bahwa mulutan itu adalah bid'ah. Lah ini kan akhirnya si Suriah di ranting tersebut marah-marah Pak Solihin. Kontan itu dipecat Pak Solihin. Ya saya rasa juga sikap yang wajar aja. Nah, makanya supaya justru timbul kenyamanan. Di masjid itu jelas jenis kelaminnya. Jadi lek bersama Muhammadiyah, khotib ya Muhammadiyah kabeh, sing Jumatan ya wong Muhammadiyah, materinya memuhammadiyahkan ya silakan saja. Nah, termasuk ciri masjid NU itu Pak Solihin itu kan ono wiji sikil. Kobuan sikil. Kobuan sikil. Kita nggak tahu, padahal zaman pernah nggak membaca buku ke-NU-an Masjid NU kudu ana wiji sikil, pernah enggak baca itu? Enggak pernah itu. Enggak tahu entah dari mana itu kok ada. Di mana-mana koyo wis semayanan. Enggak bener ya. Jadi dari manajemen itu tadi semuanya pelaksananya adalah takmir ya. Yang melaksanakan itu semua adalah takmir. Kemudian pertanyaannya takmir itu kan biasanya ada kadang ada pergantian atau apa. Nah ini yang benar itu masa baktinya takmir itu ada batasannya ataukah tidak. Kemudian yang kedua, kalau ada batasannya kemudian perlu ada SK lah. Siapa yang meng-SK-kan? Pengalaman saya keliling Pak Solihin dari kecamatan ke kecamatan di Kabupaten Malang ini ada 33 kecamatan Pak Solihin. Yang luas sekali. Jumlah masjidnya itu data dulu 2.150 masjid di 33 kecamatan. Kalau musolanya lebih dari 13.000 musola dan langgar. Nah,
Kami keliling dari kecamatan ke kecamatan mengumpulkan para takmir masjid. Kalau saya tanya, gimana Bapak jenengan jadi takmir sudah berapa tahun? Jawabannya selamanya. Saya sudah 10 tahun, nggak ada yang mau ganti. Nah, tapi juga sementara ada yang puwegel soalnya nong deke nong arep nyelentik, lek deke mburi nombruk. Tadi takmir kapan ditakoni apa? Ada berapa uangnya ya? Oh, marah-marah. Pun nggak percaya kau. Marah nih aku. Gol duit masjid misalnya. Jadi itu yang menjadi problem itu. Makanya idealnya bahwa masjid itu ya harus ada, ya mestinya sebuah keharusan masjid itu harus ada pengurusnya, ada takmirnya. Nah, takmirnya ya dibentuk melalui musyawarah. Ya musyawarah yang melibatkan si nadir, melibatkan si wakil, melibatkan perwakilan masyarakat. Bahkan Pak Solihin ada nih ngetren ini di banyak tempat itu saiki pilihan ketua takmir kayak pilihan pilkades. Tadi orang Jumatan selesai Jumatan nggak boleh pulang Pak Solihin. Ada coblosan begitu. Nah, tapi ternyata belum tentu bisa menghasilkan yang tepat. Intinya silakan pakai model NU Ahlul Halli wal Aqdi ya. Jadi perwakilan boleh semuanya ikut terserah, yang penting bisa melaksanakan amanat dengan baik. Nah, setelah itu pengurus terbentuk, tentunya dibuatlah berita acara Pak Solihin. Kemudian kalau masjid NU idealnya susunan takmir masjid itu diajukan kepada LTM, Lembaga Takmir Masjid NU. Kemudian akan diterbitkan SK. Nah, terbitkan SK berarti tentu ada masa baktinya Pak Solihin. Nah, ini jadi kalau dulu saya atur tingkat kabupaten, ternyata jumlah masjid begitu banyak, ya cukup di tingkat MWJ aja. Kalau perlu setelah SK diterbitkan ada seperti pengurus NU itu ada apa namanya beat atau ada apa namanya pelantikan. Nah, kesempatan untuk menata masjid masyarakat itu mau didatangkan, pada masa baktinya terserah, ada di daerah itu yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, yang 5 tahun, tapi rata-rata itu 5 tahun. Sehingga dengan adanya SK, ada masa bakti itu, akhirnya takmir masjid kan berkewajiban mengadakan musyawarah setahun berapa kali. Nah, kan begitu Pak Solihin. Berarti ada pelaporan keuangan sehingga ada transparansi keuangan. Ada program. Rencananya nanti bulan nanti khotib hari raya siapa misalnya. Nanti kalau PHBI siapa yang ngurusi. Ojo masa ditunjuk-tunjuk balik anaknya mantune misalnya. Lah, kalau sudah ada takmir kan sudah diatur sedemikian rupa. Ya, mulai pengurusnya sudah ada ketua, ada wakil, sekretaris wakil, ada bendahara, ada seksi-seksinya, bagian bagian remaja, bagian peran wanita dan seterusnya. Sehingga dengan cara seperti itu juga ditetapkan pula job description, ada pembagian tugas, ada tata kerja, sehingga diharapkan ini kebersamaan masyarakat ini juga akhirnya kebersamaan dalam pendanaan, kebersamaan dalam memikirkan bagaimana supaya masjid itu maju. Jadi Pak Amir pancet iku ya wis gimana statis, atau bahkan ada ketika di suatu daerah Pak Solihin saya datang adakan pembinaan itu, akhirnya terjadi unjuk rasa Pak Solihin. Unjuk rasa karena apa? Dari jamaahnya? Ya, ada sebuah masjid yang unjuk rasa karena takmirnya itu sudah sekian tahun gak ganti-ganti Pak Solihin. Ya Allah. Iya. Itu jadi diatur ya, supaya intinya masjid ditata itu pada akhirnya adalah supaya orang kerasan di masjid, kembali tadi pada pokok permasalahan adalah supaya orang senang di masjid, yang jamaahnya semakin banyak, yang Jumatannya juga senang di situ. Sehingga nanti pada akhirnya begini Pak Solihin, ada itu ini di daerah kota-kota besar itu sudah begini Pak Solihin, ada anggaran, tetap dianggarkan
kalau ngimami berapa bisarohnya Pak Solihin. Sing muadzinnya berapa bisarohnya. Jadi sampai dibedakan kalau yang ngimami yang jahar bisarohnya beda dengan yang siri. Bisarohe dohor karo asar soalnya kan wacane gak ketok Pak. Yang subuh, maghrib, isya subuh kan kulek wacane elek kan konangan. Jadi bisarohnya beda. Nah itu termasuk juga penataan keuangan, termasuk manajemen yang harus ditata sedemikian rupa. Malah di kota besar itu sudah ada begini, maksudnya. Waduh, Yai pernah ada yang lapor saya gini. Aku iku wis duwe muadzin suarane penak, lek adzan tepat waktu. Lah kok saiki pindah. Loh kenapa pindah, Yai? Di masjid sebelah itu bisaronya lebih tinggi. Yang lain ya barangkali manajemen yang ideal itu untuk masjid itu harus ada apa saja lah kan. Misalnya tadi jenengan sampun dawuh ada AD ART terus kira-kira lagi. Ya harus ada program yang disusun. Tadi kalau misalnya koyo koperasi Pak Solihin tadi KT akhir tahun nanti rencana kegiatan selama setahun itu apa saja. Nanti apa saja sehingga tidak musuh wis ceduk mono kedabalan. Rencana kegiatan selama setahun. Kemudian rencana anggaran sumber dana itu diatur. Jadi bisa diatur Pak Solihin. Misalnya sumber dana dari mana? Dari kelontangan. Kota itu berapa? Dari wakaf. Kan ada di desa-desa itu ono wakofi Pak Kaji, Bu Kaji, Tegalan misalnya ini. Nanti diharapkan menghasilkan berapa. Ada lagi yang itu ndelai kotak di toko-toko. Nah, itu. Jadi itu juga perlu ditata sedemikian rupa. Jadi ada program yang direncanakan selama setahun. Tentu juga ada pelaporan. Pelaporan misalnya bentuk pelaporan yang sederhana kan di masjid-masjid itu biasanya dere-dere alhamdulillah kalau wingi hasil kotak berjalan itu sekian ratus ribu. Nah itu kan bentuk transparansi. Jadi bentuk transparansi diumumno. Bahkan ada masjid itu yang senang kalau memberikan kesempatan kepada orang sing kate selamatan nyewoni di omah yo dislameti, tapi sebagian juga dibawa ke masjid sehingga para jamaah di masjid itu dimohon untuk membaca Fatihah dihadiahkan kepada keluarganya yang meninggal. Itu kan juga bentuk upaya penggalian dana Mas. Nah, ternyata itu juga sukses. Termasuk tidak kalah pentingnya lagi adalah ditata sound sistemnya. Tadi sak penak-penak khotib. Khotbah enak, isinya bagus. Tapi speakernya gerak-gerak jadi nggak nyaman jadi nggak nyaman. Jadi makanya nyamannya materi khutbah itu di samping materinya sendiri harus aktual termasuk speakernya. Makanya Dewan Masjid Indonesia ini kemudian salah satu kegiatannya adalah servis speaker gratis. Sehingga suaranya beyanter. Tapi ada yang kritik Pak Solihin. Adane bawanter brebeki wong turu. Akhirnya mikiku ditutupi cek ora banter-banter suarane. Tapi ada di tempat lain yang masjid itu kebetulan rodok cedek pasar Pak Solihin. Akhirnya kapan terakhir iku dadi tengere wayahe budalang pasar. Dadi ora wayahe budalang masjid katene persiapan tahajud untuk salat subuh, tapi justru gawe persiapan budalang pasar. Soalnya speakere banter. Nah, itu beberapa hal yang perlu kita benahi. Alhamdulillah. Para pemirsa NUTV Turen, itu tadi materi manajemen masjid yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Imam Sibawe. Antara lain manajemen masjid itu
agar tertata bagus. Satu, ada AD, ART-nya, kemudian penataan aset, penataan laporan keuangan, transparansi. Juga tidak kalah pentingnya adalah kenyamanan sound system masjid agar para jamaah senang, merasa nyaman dalam menikmati khutbah atau materi-materi majelis taklim yang disampaikan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya sampai sekian yang bisa kami sajikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Namun untuk lebih afdolnya kita akhiri pertemuan ini dengan pembacaan doa. Kita aminkan doa yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Imam Sibawi. Doa yang kita panjatkan biasa dikenal dengan Dungo Slamet itu sebenarnya juga langkah-langkah untuk memakmurkan masjid, yaitu salamatan fiddin. Masjid itu ada upaya konkret menyelamatkan jamaah, menyelamatkan akidahnya. Disampaikan melalui apa? Melalui khutbah, melalui majelis taklim. Salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi. Masjid itu juga memberikan pelayanan kesehatan, dalam bentuk posbindu, dalam bentuk pemeriksaan yang simpel aja, hanya tekanan darah tingginya atau diabetes dan lain sebagainya. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi, orang yang tidak berjamaah didatangi ke rumahnya, kenapa? Tapi sekarang kan diperiksa. Ini adalah afiatan fil jasadi wa barokatan fil rizki. Berarti masjid itu harus peduli kepada masyarakat, peduli dalam di bidang ekonomi. Maka tepat sekali kalau di Turen dengan gerakan koin ini juga menyapa kepada para jamaahnya, ekonominya diopeni, sehingga tidak lagi alasan gak nang masjid mergo gak duwe rukuh, gak duwe sarung atau gak punya bekal ekonomi. Nah, ini termasuk peran masjid adalah wa barokatan firizki, mengelola zakat, mengelola infak dan lain sebagainya, yang tidak hanya untuk bangun masjid, tapi ada kotak khusus yang dipakai untuk kotak santunan, kotak sosial, atau bahkan di Turen lebih dari itu melalui kotak koin. Nah, itu praktek doa wa barokatan firizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Sehingga kalau takmir masjid itu tahu ada jamaah masjid, ketoke nazak yondang disambangi, dituntun supaya maca la ilaha illallah. Juga di masjid ada ambulan. Nah, itu juga termasuk dari upaya manajemen masjid dalam memakmurkan masjidnya. Jadi doa itu tidak hanya kita ucapkan, tapi juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitulah Pak Solihin yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain pun sampun nih. Sampun niku. Aplikatif kan. Langsung aplikatif. Hadirin, maaf para pemirsa yang dirahmati Allah, demikian menarik doanya dari Kiai Haji Imam Sibawi, dibaca dan langsung ditunjukkan bagaimana aplikasinya dalam tindakan untuk mewujudkan doa-doa tersebut. Kiranya demikian, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tuku Duren nang warungnya Yu Jainab, NO TV Duren memang mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.